Menerima rahmat itu pada saat kita menerima Yesus pertama kali ya. Menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Oh, kok itu ditemukan lagi ya. Untuk dalam proses selanjutnya ya. Menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Banyak di antara kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita, tapi datang terus pada Tuhan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kenapa? Puji Tuhan, pada saat ini proses penghakiman itu masih berlangsung. Kalau Anda masih hidup saat ini, karena Anda masih mendengar apa yang kita diskusikan pada saat ini, inilah saatnya mungkin bagi kita untuk Tuhan, ampunilah dosa-dosa saya. Perbaharuilah saya. Ya, biarlah saya kembali mendapatkan rahmat-Mu tersebut. Ya, tolonglah saya. Jadi makna dan tujuan penghakiman itu adalah untuk apa? Untuk menyatakan apa betul saya ini adalah orang yang dapat masuk dalam kerajaan surga atau tidak. Ya, kenapa? Itulah yang terbuka semuanya. Akan dijelaskan. Dan tidak ada yang Allah akan sembunyikan sehingga, oh kok ini orang ini seharusnya dia itu bersalah. Tapi kenapa dia apa? Tidak apa dia seharusnya bersalah, tapi kenapa dia masuk dalam kerajaan surga? Apa karena Allah pilih kasih begitu ya? Atau karena Allah membenci Anda sampai oh ya ini saya pilih ini saja yang masuk dalam kerajaan surga, yang lainnya itu masuklah untuk mati dalam api neraka. Tidak demikian. Allah kita tidak pernah berbuat salah dalam pengadilan. Manusia mungkin boleh. Manusia mungkin boleh ya. Seperti apa yang terjadi dengan salah seorang kontestan American Got Talent berapa waktu yang lalu, Archie Williams ya. Pada usia 22 tahun di tahun 1983, masih muda, Archie Williams 22 tahun, dia ditahan, dituduhkan kepadanya bahwa dia telah menganiaya, telah memperkosa seorang wanita, dan kemudian walaupun sudah ada sidik jari yang terdapat dalam tempat perkara tersebut, bukanlah sidik jari Archie Williams, dan begitu banyak ada 3 saksi yang katakan Archie Williams itu ada tidur waktu peristiwa pelecehan tersebut ya. Jadi dia tidak ada di tempat perkara, tapi tetap saja pengacara Archie sudah bilang ke Archie, saya dapat pastikan bahwa jaksa penuntut akan memastikan kamu ini akan ditahan. Walaupun pada saat itu ditentukan tidak ada sidik jari, tidak ada DNA ya, tidak ada DNA evidence ya, bukti DNA di tempat perkara, tapi tetap saja 36 tahun dia harus masuk ke dalam dalam penjara. Dia dinyatakan selama seumur hidup tidak akan pernah dibebaskan, sampai kemudian ada satu kelompok yang kemudian membantu supaya Archie Williams ini kembali, bukti-bukti itu dibuka kembali, walaupun dia saat itu ditahan di satu kota atau state penitentiary di Angola, bukan Angola di Afrika ya, tapi Amerika Serikat ini yang paling ketat dengan kata lain. Tapi kemudian setelah 36 tahun Archie Williams dapat dapat dibebaskan ya, Kenapa? Seringkali. Kenapa? Ini menurut University of Colorado Boulder ya, dikatakan dalam artikel ini, kenapa orang-orang di dalam dunia ini seringkali pada saat ditahan dan lain sebagainya lalu dihakimi, dan sesungguhnya itu adalah satu hal yang salah ya, atau tidak tepat hukuman yang diberikan kepada narapidana atau yang tertuduh tersebut. Nah, kenapa? Karena pertama itu salah satu ya, ada 4-5 poin, tapi kita cuma lihat beberapa poin. Yang pertama adalah eyewitness misidentification. Identifikasi daripada apa? Daripada saksi mata. Ada orang bilang, oh saksi mata. Dia kata, oh ini dia pelakunya, ini dia. Ada 28% di Amerika Serikat ini. Jadi dari 100 orang yang disalah dihukum, ada 28 orang ini hanya salah karena ada orang lain bilang, oh ini dia. Saya pasti itu, kayaknya dia ini pelakunya, pelaku kejahatan. Ini seringkali kenapa? Salah kenapa? Karena menurut penelitian ilmu sosial, ingatan manusia itu sangat tidak sempurna dan rapuh. Human memory is highly imperfect and fragile. Ketika orang mengalami peristiwa yang menegangkan seperti tindakan kejahatan, seperti a crime, maka yang terjadi apa? Mereka kurang mampu membuat identifikasi akurat. Kurang mampu untuk membuat identifikasi yang akurat, dan dan saksi bahkan kurang akurat ketika mereka berusaha mengidentifikasi seseorang dari dari ras lain. Ini bicara tentang Indonesia. Jadi
bukan Indonesia, tentang Amerika maksud saya. Tidak apalagi kalau kayak saya, artinya kayak kita ya orang Asia, mungkin kita dapat membedakan orang Indonesia, mungkin kita bahkan sudah bisa membedakan ya. Tapi kalau kita membedakan misalnya African American, kelihatannya hampir sama semua begitu ya. Atau orang putih dan lain sebagainya. Seringkali kita tidak dapat membedakan, apalagi kalau sudah tidak terbiasa ya. Satu peristiwa agak lucu ya, waktu kami pertama kali tiba di Ethiopia, ya istri saya pas tiba di airport dia bilang, ini ada beberapa orang di sini sepertinya dia sebutkan salah seorang sahabat kami di Filipina yang sama-sama berkuliah dengan istri saya ya, yaitu orang Ethiopia. Karena begitu kami tiba di Ethiopia, waktu dia lihat di airport, semua orang laki-laki yang dia lihat di situ, kok mukanya sama dengan apa? Sahabat kami yang ada di mana? Di Ayas, Filipina ya. Jadi itu yang seringkali terjadi ya, pada saat kita melihat orang dari ras lain, itulah karena keberdosaan kita pikir apalagi ini ras lain ini, waduh sama, hampir sama semua wajah mereka. Itu dapat menjadi masalah ya. Dapat menjadi masalah oleh sebab saksi-saksi mata dalam peristiwa-peristiwa seperti Williams tadi, maka mereka Archie Williams, maka mereka dapat apa? Menunjuk orang yang salah. Yang berikutnya ini yang terjadi juga dengan Archie Williams ini adalah police and prosecutorial misconduct. Jadi dari 100 orang yang salah salah dituduh, 54%, 54 dari 100 itu karena apa? Karena masalah apa? Pada saat polisi mungkin pada saat menginterogasi dan lain sebagainya, maka mereka apa? Menggunakan cara-cara yang menyebabkan orang yang sedang diinterogasi akhirnya, udahlah, daripada saya pusing-pusing, udah saya. Ya, padahal sesungguhnya ya, kalau di Amerika Serikat, khususnya di Amerika Serikat, pada saat Anda ditahan, misalnya kalau Anda tidak bersalah, you have the right. Itu adalah Miranda right, itu harus dibacakan kepada Anda. Kalau Anda pertama kali ditahan, Anda harus tanya, apakah saya sudah ditahan? Ya, am I being detained? Apakah saya sudah ditahan? Kalau Anda dikatakan, Anda ditahan, maka polisi harus membacakan apa nama disebut dengan istilah Miranda right. Jadi Anda you have the right to remain silent. Anda memiliki hak untuk tidak berbicara. Anda memiliki hak untuk memiliki seorang ahli hukum yang mendampingi Anda, dan segala sesuatu yang Anda katakan, whatever you say will be used against you. Jadi pada saat kalau Anda tidak bersalah, ya kita tahu kita tidak bersalah, daripada kita akan dicecar dan lain sebagainya, dan kita akan akhirnya kita menyerah, maka kita bisa diam saja, dan kita bisa minta untuk telepon mungkin pengacara atau siapapun. Dan pengacara itulah akan membantu Anda untuk menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh polisi. Karena seringkali kalau kita dalam keadaan tegang dan ditanya-tanya begitu, seringkali yang dapat terjadi, dan ini telah terjadi, terbukti telah terjadi. Anda akan mengeluarkan apa? Karena Anda sudah pikir pada saya ditanya, terus udahlah saya aku saja, padahal Anda tidak melakukan hal tersebut. Tapi itulah yang terjadi dalam dunia ya. Ada yang seringkali orang-orang yang telah salah dalam di proses pengadilan mereka. Itu dari polisi, tapi dari jaksanya pun seringkali tentu saja ada jaksa berusaha untuk menangkan perkaranya, dan pembela Anda berusaha untuk membela Anda. Kalau Anda di pihak yang benar, maka seringkali ada bukti-bukti seperti yang Archie Williams, bukti seperti fingerprint ya. Fingerprint itu tidak dibawakan di pengadilan, dan itulah menyebabkan ada orang-orang yang tidak bersalah yang harus Yang harus menerima hukuman walaupun mereka tidak bersalah. Dan poin berikutnya ada false accusation, adanya saksi-saksi. Jadi saksi-saksi palsu ya, atau orang yang melakukan sumpah palsu ini seringkali terjadi apabila Anda misalnya Anda sedang berjalan bersama-sama dengan sahabat Anda, lalu ada dua sahabat Anda itu yang misalnya melakukan kejahatan ya, tapi Anda cuma berjalan lalu mereka melakukan kejahatan misalnya, lalu mereka datang kembali kepada Anda. Lalu yang seringkali terjadi adalah dua orang ini bilang, berdusta mereka. Itu bisa terjadi. Mereka berdusta. Ini penjahatnya ini, mereka tunjuk pada Anda misalnya. Mereka tunjuk itu kepada Anda. Lalu mereka akan bilang apa? Mereka akan bisa minta bantuan jaksa supaya apa? Supaya mereka punya hukuman diringankan atau bagaimanalah. Tetapi yang terjadi, mereka meringankan hukuman mereka, tapi mereka akan membuat kesaksian palsu
yang menuduh Anda sebagai pelaku kejahatan tersebut. Itu dapat terjadi. Jadi pada saat dalam satu sistem pengadilan dunia tersebut, maka itu yang dapat terjadi. Dapat terjadi orang yang memberikan sumpah palsu agar supaya mereka hukuman mereka kejahatan mereka diringankan, tetapi mereka menjadikan Anda sebagai apa? Sebagai orang yang apa? Orang yang dituduh, ya. Dan Anda menjadi tersangka utama dan lain sebagainya. Tapi inilah masalah dengan penghakiman yang tidak adil di dalam dunia ini. Penghakiman tidak adil. Nah, kalau gitu terjadi kepada kita, kalau sampai itu terjadi, kalau misalnya Anda sudah usahakan, kalau tidak, saya hanya dapat berkata bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang begitu banyak yang tidak adil dalam dunia ini. Mungkin kekuatan yang dapat kita miliki adalah kita berserah pada Tuhan saja. Artinya kalau ada pengacara, silakan. Tapi kalaupun tidak, maka kita serahkan kepada Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan kita atau keberadaan ini Tuhan lebih tahu, ya. Tuhan mengetahui. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, biarlah itu yang menjadi kesaksian yang utama. Biarlah Tuhan yang mengadili kita. Dan inilah yang terjadi, ya. Daud mengetahui ada kesalahannya. Dia coba untuk sembunyikan, seperti saya katakan tadi, ya. Mazmur Daud ketika Nabi datang kepadanya dalam Mazmur 51 ayat 1-6, setelah ia menghampiri berzina dengan Batseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Kenapa Daud disebut sebagai a man after God's own heart? Dia adalah seseorang yang dekat sekali di hati Tuhan. Bukan karena dia itu sempurna, saudara. Tidak. Tetapi dia adalah orang berdosa yang mengakui kesalahannya. Tuhan membenci orang-orang yang sombong, yang bersalah, yang membuat kejahatan dalam pemikirannya, dalam tindakannya, dan tidak mau mengakuinya. Tidak mau mengakui kepada Tuhan. Itu jauh hatinya dari Tuhan. Tetapi pada saat kita mengakui seperti Daud, begitu hebat dosanya, ya. Dia berzina, bunuh suami daripada Batseba, ya, Uria tersebut, ya. Seorang prajurit yang telah setia menemani dia pada saat dia dikejar-kejar Raja Saul. Tapi pada saat itu, walaupun begitu hebat dosa dari Daud, yang lebih hebat, saya tidak tahu apa di antara kita pernah berbuat dosa seperti Daud. Tapi itulah, ya, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku sendiri senantiasa bergumul dengan dosaku. Kita semua orang berdosa. Saya mengajak jangan kita bergumul dengan dosa orang lain. Jangan kita berbesar-besarkan dosa orang lain. Bawa dosa kita kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Dosa kita. Jangan pikir-pikir dosa orang lain. Itulah sebabnya Daud dekat di hati Tuhan. Karena dia apa? Senantiasa bergumul dengan dosanya. Ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata apa? Engkau adil dalam putusan. Bersih dalam penghukumanmu. Ya. Tidak ada mafia pengadilan di surga, saudara. Allah kita adalah Allah yang adil dalam keputusannya. Bersih dalam apa? Penghukuman Allah tersebut. Itulah sebabnya Daud, ya, dan seluruh umat Tuhan di Alkitab yang bergumul dengan dosa mereka, tapi mereka menerima kalau Allah menghukum mereka. Mereka bahkan juga bukan itu saja, mereka menantikan penghukuman tersebut, ya. Kalau mereka salah, mereka akan bersedia menerima hukuman. Kalau mereka tidak salah, mereka minta kepada Tuhan untuk adanya penghakiman. Dan itulah kita lihat bagaimana Mazmur misalnya berbicara tentang menantikan penghakiman Tuhan. Mazmur 56 ayat 2-3, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak yang memerangi aku dengan sombong. Dan Daud juga berkata dalam Mazmur 141 ayat 1, 5, dan 6. Aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah Daud, ya. Kalau kita salah, terima penghukuman tersebut. Terima keadilan yang dapat terjadi. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Jangan sampai orang fasik dengan ketidakadilannya itu menjadi bagianku, ya. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Di sini kita lihat
kita dapat berseru kepada Tuhan. Kita dapat dalam tanda kutip ya, mengeluh, Tuhan, aduh ini kok saya harus menderita. Ya, seperti Ayub mungkin begitu ya. Tuhan, dengarlah perkara kami ya. Ya, dengarlah perkara kami dan berikanlah kelepasan ya. Dan ini Tuhan mengerti. Kalau Anda berkata juga seperti orang-orang yang dalam penderitaan oleh sebab kebenaran Tuhan, yang berkata dalam Wahyu 6 ayat 10, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Udah menderita kami Tuhan, kami sudah sangat menderita. Kita harus dapat menerima. Kalau kita salah, dapat memperoleh keadilan dari surga, dapat penghukuman, kita harus dapat terima. Tapi kalaupun kita menghadapi ketidakadilan, biarlah kita bawakan itu juga kepada Tuhan. Ya, kita dapat lepaskan itu kepada Tuhan dan memperoleh kelegaan yang Tuhan berikan. Kenapa? Pada saat kita berteriak pada Tuhan untuk bahkan meminta keadilan, adanya penghakiman, ya, statement ini dikatakan, Sandy Smith katakan, kita tidak pernah berseru kepada Tuhan, kita tidak pernah berteriak kepada Tuhan dan menerima cek, ya, kita bermohon dengan cek ya, dan kemudian menerima cek yang dengan distempel dengan kata apa? Rahmat tidak mencukupi. Dengan kata lain, pada saat kita berteriak kepada Tuhan, menuntutkan keadilan, rahmat Tuhan itu sangat cukup, sangat banyak untuk kita. Jadi kita diajak untuk apa? Dalam keadaan apapun, kita dapat membawakan pergumulan kita kepada Tuhan. Ya. Membawakan sebagai seorang sahabat Tuhan. Saya bergumul, kami bergumul Tuhan. Ya. Kita dapat bergumul pada Tuhan. Dan ketahuilah, Tuhan akan selalu bergerak di belakang kita. Ya. Pastilah, kita harus memiliki kepastian bahwa kalau ketidakadilan sedang menimpa kita saat ini. Ada begitu banyak mungkin di antara kita ya. Yang ada mungkin punya tanah di Indonesia. Ya. Dan tanah itu kemudian, waduh ada yang ambil, ada pengadilan, orang-orang bahkan mungkin anggota keluarga yang ambil dan lain sebagainya, harus masuk ke pengadilan dan lain sebagainya. Dan itu sering kali terjadi. Tapi mari kita lihat bahwa kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Tuhan akan berperkara, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya. Kita tahu dalam Kisah Rasul-Rasul 10 ayat 42 dikatakan, Ia telah menugaskan kami, ya Allah telah menugaskan pada para rasul ini, kepada Rasul Petrus pada saat ini berbicara kepada Cornelius ini ya. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah Yesus Kristuslah yang telah ditentukan Allah untuk menjadi apa? Untuk menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jadi Yesus itulah hakim kita. Bukan hanya itu hakim kita, nanti kita akan lihat nanti apa saja yang dia akan lakukan. Selain hakim, dia juga menjadi apa? Oke, nanti kita lihat ya. Kisah para Rasul 17:31 katakan apa? Dan Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil. Yesus dengan adil akan apa? Menghakimi dunia. Ya, Allah telah menentukan. Allah Bapa akan dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi kepada Yesus. Lihat ini begitu hebat. Yesus itu adalah hakim yang akan memutuskan. Ya, hakim yang akan memutuskan tentang keselamatan. Ya, dengan kata lain, hakim. Yesus ingat. Yesus adalah hakim yang akan memutuskan. Tapi bukan hanya hakim. Nanti kita akan lihat ya. Dan itulah sebabnya. Kita lihat sebagai hakim. Yesus akan apa? Memberikan keputusan yang seadil-adilnya dengan data yang selengkap-lengkapnya, sangat akurat, sangat mendetail, tidak ada yang dipotong-potong, ya, bukti-buktinya tidak ada yang disembunyikan buktinya, semuanya itu terbuka, hakim kita, ya. Dan pada saat dia menjadi hakim, dia akan memutuskan Anda benar, Anda adalah orang benar, ya. Anda salah, dan dia tidak dapat dituntut kalau dia membuat keputusan yang salah. Yesus dan pengadilan surga itu bukan mafia pengadilan, Mazmur 58:12 katakan, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Mazmur 76:10, pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas. Kalau kita berteriak saat itu, Tuhan berapa lama lagi?
Berapa lama lagi kami harus menderita? Ketahuilah, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak sedang tinggal diam. Itulah sebabnya Matius 16 ayat 27 katakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 25 berbicara, dia akan membagikan umat manusia mana yang menjadi domba yang akan berada di samping kanannya memperoleh keselamatan, mana yang menjadi kambing di sebelah kirinya untuk kebinasaan. Ya. Jadi dia akan membalas setiap orang menurut apa? Menurut perbuatannya. Dia yang akan menentukan. Tapi jangan lupa, bukan hanya dia adalah hakim. Nah inilah begitu hebatnya. Kenapa ini kok bisa aneh ya? Yesus itu sudah disebutkan tadi sebagai hakim, tetapi selain itu dia juga adalah pembela kita. Bayangkan biasanya di pengadilan itu ada jaksa penuntut, ada pembela kita, lalu ada hakim yang akan menimbang-nimbang mana yang benar ini dari jaksa ataupun dari apa? Argumennya jaksa atau argumennya pembela kita, yang mana yang lebih tepat sesuai dengan hukum dan lain sebagainya. Tetapi untuk kita umat percaya, kita harus lihat bahwa Yesus itu adalah apa? Hakim, kita sudah pelajari tadi, tapi juga adalah pembela kita. Itulah pekerjaan Kristus di surga pada saat ini ya. Pada saat ini, sebelum kedatangan di kedua kali, pada saat dia datang kedua kali, dia sudah akan menjadi hakim ya, dengan dia akan memisahkan. Pada saat Yesus datang kedua kali, dia sudah akan berfungsi sebagai hakim. Yang kanan menjadi apa? Domba, kiri menjadi kambing. Tapi untuk saat ini dia adalah pengantara kita. Ibrani 7 ayat 25 katakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus pengantara. Yesus menyempurnakan permintaan kita dan membawa permintaan-permintaan kita, doa-doa kita tersebut kepada Bapa. Pekerjaan Yesus saat ini, dia pengantara kita. Berikutnya, dia bukan hanya pengantara, seperti saya katakan tadi. Dia pengacara bagi kita. Pengacara atau pengantara ya. Nah kalau kita lihat, kenapa juga, ini kan sama itu kata-katanya pengantara pendeta. Nanti kita lihat ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 katakan apa? Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Kita jangan berbuat dosa. Tuhan sudah terima kita dan dia ingin supaya kita tetap hidup bersama dengan kita ya. Dia apa? Jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang yang sudah menerima Yesus, yang sudah menerima kasih karunia-Nya dengan iman, jika saudara dan saya, yang diharapkan jangan berbuat dosa. Namun, jika kita masih dapat jatuh ke dalam dosa, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia mengetahui semua. Ayat demi ayat firman Tuhan sudah katakan, dia pernah merasakan. Dia adalah pengantara yang tepat karena dia pernah merasakan kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan bagaimana setan menggoda dia di padang gurun dan lain sebagainya. Dia tahu semua itu. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil ya. Pengantara, itu kata advokat, parakletos, from close beside, and kaleo, make a call. Jadi, a lawyer, dikatakan a legal advocate, a lawyer who makes the right judgment, the right call, because close enough to the situation. Kenapa pengantara? Advokat, parakletos, ya, yang juga seringkali digunakan juga untuk Roh Kudus, ya. Tapi itu Yesus adalah pengacara, advokat, karena dia duduk di dekat, seperti di pengadilan, ya. Kita duduk paling dekat dengan siapa? Dengan pengacara kita kan. Jadi pada saat mungkin ada saksi-saksi yang sedang ditanya oleh jaksa misalnya, sebelum pengacara Anda maju untuk menanyakan saksi tersebut, Anda bisa berbisik-bisik dengan pengacara Anda. Ini coba tanya ini, apa dia betul saksiannya lalu gini ya. Jadi itu pengacara itu adalah seseorang yang duduk dekat sekali. Itulah kata apa? Para artinya from close beside, duduk dekat-dekat. Kaleo, duduk dengan dekat untuk dapat apa? Untuk dapat memanggil, untuk dapat dipanggil, untuk dapat bisik-berbisik. Jadi itulah Yesus Kristus kita. Pengacara kita. Dia dekat dengan kita karena dia adalah anak manusia. Dan pada saat ini dia juga dekat dengan Bapa untuk dapat membisikkan perkara kita itu kepada Bapa dengan kata lain.
Dan yang ketiga, kita lihat pekerjaan Kristus di surga adalah dia memastikan jalan yang terbuka bagi saudara dan saya. Dia sudah janjikan dalam Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Jangan gelisah. Seringkali kita gelisah, seringkali kita khawatir, worry. Aduh, bagaimana keselamatan saya, pendeta? Saya tahu saya apa ya? Saya harus tidak berbuat dosa, tapi kenapa masih jahat? Kalau saudara masih bergumul seperti Raja Daud, ya, dia bergumul dengan dosa-dosanya. Kita semua, kalau kita bergumul dengan dosa-dosa kita dan datang kepada Yesus, gantinya, aduh saya bergumul pendeta dengan dosa saya, tapi dosa saya itu masih lebih bagus pendeta daripada itu dosa orang lain. Dosa para ketua-ketua itu atau pendeta itu sana itu, dosanya hebat pendeta. Jadi dosa saya masih oke lah ya, udah nggak apa-apalah mungkin saya. Kalau sampai itu menjadi bagian kita masih lebih bergumul dengan dosa orang lain daripada dosa kita, mungkin kita harus berhati-hati. Haruslah kita untuk mendapatkan seorang pengantara, pengacara, dan pembuka jalan yang tepat, kita harus seperti Daud dekat di hati Allah. Dengan cara apa? Bergumul dengan dosa-dosa kita. Bukan bergumul dengan dosa orang lain. Menceritakan dosa-dosa orang lain dan lain sebagainya. Itu urusannya dengan Tuhan. Bagaimana urusan saya dengan Tuhan? Ya, saya dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita tahu Yesus membuka jalan bagi kita. Jangan gelisah, walaupun masih bergumul dengan dosa. Jangan gelisah. Percaya kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Dalam arti apa? Bukan hanya apa yang Yesus sedang siapkan, tapi apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib bagi saudara dan saya. Dan apa yang Yesus sedang lakukan. Yesus adalah Allah yang setia. Anak Allah yang setia. Kalau kita mengakui dosa-dosa kita, Dia akan mengampuni kita. Jangan khawatir. Jangan pernah bilang, dosa saya terlalu besar, pendeta. Udah ngeri dosa saya. Saya aja tidak ada yang membuat Allah sampai harus kaget mendengar dosa apa yang kita buat. Tidak ada dosa yang mengagetkan Allah. Datang kepada Dia. Jangan gelisah. Datang. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kerinduan Yesus. Dia ingin membawa saudara dan saya. Dia ingin supaya di mana Dia berada, ada saudara dan saya. Kita sudah menerima kasih karunia Yesus. Ya, kita sudah menerima kebenaran tersebut. Yesus sudah berkata kepada kita, go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi kalaupun masih jatuh bangun, biarlah kita tetap datang kepada Yesus ya. Dapat datang. Ini saya mohon maaf karena belum saya besarkan tulisannya. Tapi inilah Ibrani 4 ayat 16 katakan apa? Marilah kita datang dengan penuh. Kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Loh, bukannya saya sudah menerima kasih karunia? Betul. Saudara sudah menerima kasih karunia, tetapi kasih karunia Tuhan itu bukan hanya memberikan kasih karunia untuk menyelamatkan kita, tetapi untuk apa? Menguatkan kita juga dalam jalan keselamatan. Kita sudah pelajari itu. Ya, keselamatan itu adalah satu proses sehingga kita masuk dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, itu menerima rahmat. Dan kemudian apa? Menerima rahmat itu pada saat kita menerima Yesus pertama kali ya. Menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Itu ditemukan lagi ya. Untuk dalam proses selanjutnya ya. Menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Banyak di antara kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita, tapi datang terus pada Tuhan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kenapa? Puji Tuhan, pada saat ini proses penghakiman itu masih berlangsung. Kalau Anda masih hidup saat ini, karena Anda masih mendengar apa yang kita diskusikan pada saat ini, inilah saatnya mungkin bagi kita untuk, Tuhan, ampunilah dosa-dosa saya. Perbaharuilah saya. Ya, biarlah saya kembali mendapatkan rahmat-Mu tersebut. Ya, tolonglah saya yang bergumul dengan dosa-dosa saya. Saya ingin untuk dapat kembali berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kiranya ini dapat menjadi doa kita semua dan sesuatu hal yang membawa kita dekat ke hati Tuhan untuk juga menjadi seperti Daud, umat-umat yang dekat di hati Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, silakan.